Pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, Bilan Mas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan yang berbahagia ini, pagi hari ini, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali hadir pendengar di manapun Anda berada untuk kesempatan pagi hari ini. Untuk edisi hari Kamis di 14 Sya'ban 1446 Hijriah atau di 13 Februari 2025. Dan pendengar di manapun Anda berada, kita bersama dalam program Manjada Wajada. InsyaAllah hingga nanti jam 10 pagi kebersamaan kita pendengar di manapun Anda berada. Anda nanti dapat bergabung, silahkan di telepon 0271638123 atau di SMS WA 081393809000. Atau Anda juga bisa meninggalkan komennya ya di YouTube, karena saat ini kami live di YouTube di akun 102,2 Persada FM. Pendengar di manapun Anda berada, untuk kesempatan pagi hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, kami telah bersama narasumber ya, dengan saudara kita yang saat ini sedang kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir ya, mahasiswa Usuluddin. Pendengar di manapun Anda berada, tema yang akan kami angkat kali ini, pagi hari ini adalah menimba ilmu pengetahuan di bumi peradaban. Ada siapa di kesempatan kali ini, pagi hari ini? Kalau Anda melihat YouTube, Anda sudah barang tentu langsung bisa menyaksikannya. Untuk narasumber pagi hari ini, beliau adalah Mas Arofik Khalilullah ya, mahasiswa Usuluddin Universitas Al-Azhar Mesir yang saat ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arofik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Mas Arofik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik kabar. Sehat, alhamdulillah. Saat ini sedang di mana ini Mas Arofik? Saat ini saya di Mesir. Di Mesir. Oh ya. Dengan satu mahasiswa lagi ya. Kalau di Mesir saat ini jam berapa sih Mas Rafiq ini? Kalau di Mesir sini masih dini hari. Oh, masih dini hari. Subuh. Oh, menjelang subuh ya? Menjelang belum subuh berarti sana ya? Selisih waktu antara Mesir dengan Indonesia itu terpaut 5 jam. Oh, terpaut 5 jam ya? Iya, kalau musim dingin. Sekarang baru musim dingin. Oh, musim kalau dingin. Musim panas itu lebih ya. Musim panas itu cuma 4 jam, tapi kalau musim dingin terpaut 5 jam. Oh, antara gitu ya. Perbedaan musim juga mempengaruhi ini ya, selisih waktu berarti ya. Ya mungkin. Jadi katakanlah di Indo, di Indonesia itu jam 9, nah di sini jam 4. Ya. Di sini jam 3 gitu, selisihnya 5 jam. Lebih dulu di Indonesia. Kalau subuhnya di sana jam berapa? Jam 5. Oh, jam 5. Iya. Jadi nanti ini selesai, insya Allah subuhan langsung berarti ya. Insya Allah. Baik. Mas Arofik, ya Mas Arofik ini kalau para pendengar, kemudian para pemirsa YouTube juga, ini adalah mahasiswa Universitas Al-Azhar Mesir. Ini di Usuluddin ya. Tepatnya ini Mas Arofik ini di jurusan apa? Kemudian apa ya? Kalau sana itu ada fakultas atau apa begitu? Oh, kalau di sini itu Fakultas Adabi, Fakultas Asasi itu yang tentang keagamaan. Itu Fakultas Asasi ada 4. Yang pertama Fakultas Usuluddin, yang kedua Fakultas Syariah, ketiga Fakultas Lughoh atau Bahasa Arab biasanya, dan yang terakhir itu ada Fakultas Dirosah.
Nah, saya sendiri ini sekarang di Fakultas Usuluddin. Itu iya. empat fakultas asasi, ada di keagamaan gitulah yang ada di Universitas Al-Azhar. Oh gitu. Kalau di Indonesia itu ada fakultas ini ya, agama Islam gitu ya. Kalau di sana Ya mungkin tadi. kayak Indonesia itu ada PAI atau Usuluddin, Syariah, itu juga ada hal semacamnya. Tapi juga di sini juga ada fakultas umum seperti kedokteran gitu juga ada. Tetapi kebanyakan dari mahasiswa Indonesia itu kalau lanjut di Universitas Al-Azhar Mesir ini, itu kebanyakan mengambil fakultas keagamaan seperti 4 yang sudah saya sebutkan tadi. Ya walaupun ada beberapa sedikit minoritas lah, minoritas yang mengambil fakultas umum, Fakultas seperti yang umum kedokteran. gitu ya. Kebanyakan ya yang diambil kalau mahasiswa Indonesia itu yang tentang keagamaannya di sana begitu. Ya, soalnya emang Al-Azhar Mesirnya sendiri pun juga terkenal dengan fakultas keagamaan yang sudah berabad-abad silam. Betul. Yang sudah terkenal begitu ya. Kemudian Mas Arafik ini sebenarnya rumahnya di mana ini Mas Arafik? Saya rumahnya persisnya ada daerah namanya di sini di Gamalia. Gamalia di kota Kairo. Di ibu kotanya Kairo. Di ibu kota Kairo. Perkotaan begitu ya kalau di sana? Ya. Kemudian jarak tempat tinggal ke kampusnya ini berapa lama? Kalau saya mah tinggal jalan, insya Allah sampai. Soalnya mayoritas mahasiswa itu mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Mesir gitulah. Nah itu yaitu singkatan ala-ala singkatan buatan mahasiswa Indonesia sendiri gitu ya, iya. Nah, ya itu kebanyakan tinggalnya di daerah Gamalia atau Darosah. Gamalia. Nah, yang berdomisili di Gamalia Darosah yang tinggal di situ itu untuk menuju ke tempat kuliah itu hanya jalan sampai paling 5 menit 10 menit gitulah. Nah ada juga beberapa yang tinggal di jauh beberapa kilometer dari perkuliahan lah, namanya daerahnya Haisabi. Nah itu harus pakai angkot. Harus gitu. pakai angkot. Jadi pulang pergi ke kuliah gitu, itu harus pakai angkot. Ada juga yang di Hai Ashir namanya, tempat daerahnya Hai Ashir. Itu harus pakai angkot 2 kali. Jadi kalau misalnya mau ke kuliah pagi-pagi, itu harus berangkatnya dari Hai Ashir. Nah setelah itu berangkat ke Hai Sabi. Dan setelah dari Hai Sabi baru ke kuliah. Jadi 2 kali itu. 2 kali oper ya kalau bahasanya sini. Ya oper, transit apa ya? Iya. Jadi harus ganti angkot gitu ya. Angkot pertama kemudian angkot kedua. Kan saya sendiri sekarang domisilinya tinggalnya di Gamalia. Alhamdulillah. Berarti cukup dekat ya kalau pergi ke kuliah begitu. Iya, paling perkiraan 5 kalau nggak 10 menit lah dari rumah. Oh iya. Kalau kebanyakan tempat perkuliahan yang ada di sana, mahasiswa Indonesianya itu mereka berkumpul satu tempat begitu ya, atau beberapa tempat tadi begitu, Mas Arafik? Iya, kebanyakan mahasiswa Indonesia di Mesir ini itu paling banyak domisili tadi Gamalia sama Darosah. Walaupun sebenarnya Hai Sabi dan juga Hai Ashir juga banyak, tetapi yang paling banyak itu Darosah sama Gamalia, sehingga bisa disebutkan Darosah Gamalia ini terjadi pembludakan. Apa ya, kayak istilahnya tuh overload gitu loh mahasiswa Indonesia ya. Mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir ini. Soalnya nggak bisa dipungkiri lagi, jalan ke kuliah juga dekat. Setelah itu kan kesibukan mahasiswa di sini itu selain daripada kuliah, itu juga ada yang namanya talaki ke masyayikh. Talaki itu belajar tatap muka langsung dengan para masyayikh yang itu di luar program pembelajaran kuliah.
Gitu. Dan di luar jam kuliah. Ya, jadi biasanya tuh banyak juga yang setelah kuliah gitu kan. Dari pagi sampai siang lah katakanlah kuliah. Nah, setelah itu dilanjut dari siangnya sampai sore, kalau enggak menjelang maghrib, kalau enggak nanti setelah Ba'da Isya. Nah, itu ada talaki. Tempat talaki kan di sini juga banyak. Sehingga talaki ke masyayikh-masyayikh itu juga banyak. Itu di luar jam kuliah Jam kuliah. gitu. Nah, tetapi kalau talaki itu kan balik ke pribadinya masing-masing. Ya. Biasanya suka ke mata pelajaran apa nih? Maksudnya ke jurusan apa nih? Ke fikih, kalau enggak ke Usuluddin, ke akidah. Biasanya tergantung minat mahasiswanya sendiri. Tapi kalau kuliah kan nggak bisa milih kita nih, nggak bisa milih. Ya betul. Ya, programnya juga sudah ditentukan sama pihak kuliah. Oh, jadi kalau talakiti ini tambahan ya, sesuai dengan keminatan dari mahasiswa masing-masing gitu. Ada yang ambil banyak, ada yang memang sama sekali juga nggak ambil, ada gitu ya. Ada. Ya. Kemudian Balik, Mas. kalau Mas Arofik ini sudah masuk ke semester berapa begitu? Nantinya kalau di Al-Azhar ini perkuliahannya ini dijalani berapa tahun nih standar gitu ya? Oh, ya. Jadi lama jenjang masa pembelajaran di Al-Azhar ini kalau S1 itu sama halnya dengan di Indonesia. Oh, yakni 4 gitu, tahun. 4 tahun. Ya. Tapi di sini tidak mengenal akhirnya nanti pembelajaran skripsi. Nah, di sini enggak. Oh, enggak ada skripsi sana. Enggak ada skripsi. Waduh, enak sekali ya. Tapi kalaupun sekalinya ujian itu bukunya ya itu. Arab semua lagi, mana Arabnya gundul gitu kan. Nah, habis itu di sini pakainya bukan semester. Jadi kalau di Indo itu kan 1 tahun 2 semester gitu ya katakanlah. Tapi di sini pakainya tingkat. Jadi misalnya tahun pertama itu tingkat 1, tahun kedua tingkat 2, begitupun seterusnya nanti sampai tingkat 4, berarti dia udah masuk tahap akhir. Gitu. Jadi saya ini udah tahun kedua lah. Tahun kedua ini. Ya, tahun kedua, berarti otomatis dihitungnya tingkat 2 kan tingkat itu. 2 ya. Tingkat 2. Kalau mau disetarakan di Indonesia, berarti saya ini sudah masuk semester 4. Semester 4. Ya, nah kan sini saya kemarin habis ujian. Ada di sini namanya ujian termin. Ujian termin itu ujian tengah semester gitulah. Nah, setelah itu liburan, masuk masuk pembelajaran kedua. Nah, sehingga kalau mau disetarakan sama Indonesia dengan sistem perkuliahan Indonesia, saya sekarang sudah terhitungnya semester 4. Semester 4 ya berarti. Di tahun kedua yang ada sudah ada di Al-Azhar, Kairo, Mesir ya. Bener ya, Kairo, Mesir gitu ya, terkenalnya ya, gitu. Kairo. Universitas Al-Azhar di Kairo. Kota Kairo. Kemudian Mas Arofik, kalau rumahnya di Indonesia ini di mana? Rumah saya di Indonesia. Nah, rumah saya di Indonesia, KTP saya tertulis di Makam Haji. Oh, Makam Haji, putra Makam Haji gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini kan kuliah di Al-Azhar Mesir gitu ya. Kalau pendidikannya sebelum Mas Arofik kuliah di Mesir ini seperti apa? SD, SMP, SMA atau juga pernah mondok juga sebelumnya Mas Arofik? Alhamdulillah pernah mondok juga waktu SMA. Oh, SMA, Jadi di mana? Di Gontor. Oh, di Gontor. Kemudian kalau SD-nya di Makam Haji kah atau di mana nih? SD, SMP? SD-nya di dekat-dekat rumah, SD, SMP. SD-nya SDIP Al-Madinah. Kalau SMP-nya SMPIT Arisalah. Dulu sih sebenarnya
saya pengen mondoknya itu waktu SMP sih Mas. Orang tua lebih dianjurkan udah SMP ini dulu aja, deket-deket rumah dulu aja, nanti mondoknya sudah jadi sekalian sekalian SMP sekalian SMA-nya mondok. Nah, mondok mondok sekali langsung ke Gontor gitu. Kebetulan juga waktu itu Bapak juga ngerekomendasinya di Gontor. Di Gontor gitu. Soalnya ya. Bapak sendiri pun alumni Gontor. Oh iya, jadi memang lingkungannya di situ, kemudian dianjurkannya juga ke Gontor. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, Mas Arofik ini kan termasuk generasi muda begitu ya, generasi muda. Kemudian Mas Rofik awalnya juga berniatan di SMP. Ini sebenarnya pengen mondok, kemudian tapi bisa melaksanakannya pilihan itu pada saat SMA begitu. Mengapa yang mendasari Mas Arofik pengen mondok gitu? Karena kan banyak mungkin pilihan ya teman-teman, kemudian di usia-usia remaja ini ya pilihnya ya yang sekolah dekat, kemudian pulang pergi ke sekolah gitu ya, pulang pergi gitu. Apa ini yang mungkin melatar belakangi Mas Arofik? Oh, sebenarnya ada alasan umum dan secara spesifik. Kalau alasan umumnya sendiri pun saya sebenarnya pengen tambah pengalaman. Mondok itu gimana sih? Timbul rasa penasaran gitu. Soalnya saya juga punya kakak sepupu kan, kakak sepupu. Waktu saya SMP dan beliau itu mondok. Habis itu kayaknya saya juga pengen nih rasanya. Gitu kayak kakak sepupu, rasanya mondok gimana sih? Paling nggak berangkat dari pengalaman terlebih dahulu, itu secara umum. Tapi kalau secara spesifiknya sih pengen ini sih Mas, dari pergaulan ataupun lingkungan. Kan waktu itu saya juga bisa dikatakan miris gitu kalau misalnya lihat dari lingkungan di luar dengan berada di pondok yang sistemnya di pondok itu 24 jam terdidik, diawasin gitu kan. Terus setelah itu lingkungannya juga bisa dibilang baik. Ya. Nah, itu bertolak belakang sekali dengan kehidupan yang ada di luar. Sehingga saya ingin lebih memilih lingkungan yang lebih baik. Jadi memang menginginkan lingkungan yang baik. Wah, ini jarang loh ya para pemuda memiliki pemikirannya semacam itu. Apalagi ditambah setelah lulus pondok atau setaranya SMA ya itu ya. Kemudian kuliahnya langsung memilih ke Al-Azhar begitu. Nah, ini bagaimana motivasinya Mas Arofik kemudian memilih kuliah di Al-Azhar yang jauh dari keluarga begitu ya. Ini di luar negeri gitu. Dan prosesnya bagaimana ini Mas Arofik dulu hingga sampai ke Al-Azhar ini? Kalau alasannya saya dari kecil emang pengen lah kuliah nanti kelak di luar negeri gitu, dan alhamdulillah Allah menghijabah kesampaian gitu. Dan untuk prosesnya sendiri ataupun alurnya itu butuh alur yang proses yang lumayan panjang gitu. Dari awal sehingga waktu saya mondok, terus waktu itu buka pendaftaran kan, sebelum daftar saya ngabdi dulu. Dan setelah itu baru buka pendaftaran, baru saya daftar. Nah, setelah daftar itu gak langsung keterima gitu saja kan, tetapi kan melalui beberapa tahap ataupun tes syafahi, tes lisan, dan tes tahriri, tes tulis. Tes tulis itu pun ada beberapa maharoh, diantaranya maharotul istima, maharotul kalam, maharot, ya pokoknya maharoh yang lain gitu kan. Setelah itu pengumpulan berkas, setelah itu ada tes wawancara lagi. Nah, kalau misalnya prosesnya itu panjang, nah itu butuh kesabaran yang
yang besar juga. Soalnya di sisi lain Al-Azhar juga sudah setiap tahunnya itu menerima mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia itu jumlahnya ribuan. Betul. Jumlahnya ribuan. Tapi yang mendaftar di sisi lain juga lebih ribuan banyak juga. lebih banyak gitu ya. Banyak juga, bahkan 3 kalau 4 kali lipatnya gitu kan katakanlah. Nah, setelah adanya proses panjang itu tadi, terijabah lah. Saya impian saya dari kecil pengen kuliah di luar negeri, dan saya memilih Al-Azhar itu juga alasannya dilatar belakangi oleh background saya sebelumnya sih Mas. Yang background saya sebelumnya kan pondok. Ya. Nah, setelah itu pembelajarannya kan spesifiknya lebih ke agama gitu kan, Mas, katakanlah. Agama, walaupun belajar beberapa pelajaran umum juga kan, tapi kan lebih dominan atau condong ke agama gitu kan. Nah, setelah itu ini saya mau kuliah nih tapi di luar negeri, tapi background saya pondok dan agama. Makanya itu saya memilih inilah Universitas Al-Azhar. Sebenarnya banyak dulu itu opsi-opsi, mau ke Jordan apa ke mana, Yaman itu kan. Tapi setelah saya cari-cari informasi, setelah saya cari di YouTube gitu tentang segala aspek kehidupan di negara tersebut, biaya kehidupan di situ, setelah itu watak orang-orang pribumi, nah saya cari semua. Dan setelah itu yang lebih khususnya itu adalah kalau mau cari ilmu agama itu banyak yang bilang di Mesir lah tempatnya. Mesir itu Ka'batul Qusatil ilm fil diniyah gitu kan. Agama ilmu itu kiblat apa ya, pembelajaran agama di Mesir ini. Ya kan di Mesir itu banyak masyayikh, banyak ulama. Setelah itu buku pun juga tersebar luas, walaupun beberapa ada yang ada yang harus cari dulu kan beberapa di PDF gitu. Tapi banyak buku-buku di sini banyak. Setelah itu juga harganya terjangkau murah daripada itu. Alhamdulillah, biasa. Kalau mahasiswa ingin mengembangkan kualitas keilmuannya, terkhususnya di bidang agama, insya Allah segala disiplin ilmu agama yang ada di sini itu ada dari awal sampai akhir. Dan kita pun mengaksesnya juga mudah gitu ya. Mudah. Buku-buku tersebar dan murah-murah di sini. Murah-murah nih. Oh gitu. Karena memang ya tentang pelajaran-pelajaran keagamaan di sana luar biasa begitu ya. Yang juga termasuk menjadi kiblat begitu ya untuk ilmu-ilmu keagamaan yang ada di sana. Mas Arafiq, sebelum kita lanjutkan nih, Mas Arafiq, kita rehat dulu ya untuk menghadirkan informasi, karena nanti sebelum kita lanjut nanti banyak pertanyaan yang masuk juga ini tampaknya ya. Nanti akan kita jawab satu-satu untuk kesempatan pagi hari ini. Namun kami rehat dulu ya pendengar dimanapun Anda berada. Jangan ke mana-mana, masih bersama kami di Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Tentu masih di program Manjada Wajada. Dan masih dengan narasumber kami ya di kesempatan pagi hari ini ada Mas Arafiq Khalilullah, mahasiswa Usuluddin Universitas Al-Azhar Mesir ya. Dan Mas Arafiq masih tersambung ya di kesempatan pagi hari ini. Kita akan langsung baca ini Mas Arafiq, ada yang masuk ya di WA maupun di YouTube, ada beberapa komen dan juga sebagai pertanyaan ini Mas Arafiq ya. Mas Arafiq bisa mendengarkan ya?
Ya, bisa Mas. Oh ya, baik. Ya. Oh ya. Yang pertama ada WA dari Pak Eko Arianto, gelombang 13 ini ya. Semoga Dek Rofik lancar kuliah di Mesir, ilmunya bermanfaat bagi dakwah Islam dan khususnya untuk MTA. Tetap semangat gitu ya. Baik. Dukungan begitu ya, semangatnya. Kemudian di YouTube ini Mas Arofik dari Pak Purwanto ini akunnya ya. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan dalam menata cita-cita begitu. Alhamdulillah. Dukungannya juga ini. Amin. Kemudian berikutnya ada akun Ida Aisyah. Oh. Senang sekali menyimak kisah Mas Rofik kali ini. Sangat menginspirasi anak muda yang ingin menimba ilmu di luar negeri, terutama di Al-Azhar Mesir. Ada 2 pertanyaan ini Mas Rofik. Yang pertama, apakah betul agar bisa kuliah di Al-Azhar ini lebih besar kesempatannya jika lulusan dari Gontor? Kemudian bagaimana seleksi yang diikuti? Kemudian apa cita-cita Mas Rofik setelah lulus dari Al-Azhar ya? Ini bukan 2 pertanyaan, ini banyak pertanyaan ini. Banyak satu tapi bercabang. Oh iya, ternyata bercabang begitu ya. Kemudian untuk di Al-Azhar, apakah ada persyaratan tertentu bagi calon mahasiswa putri? Apakah wajib didampingi mahram gitu? Untuk putri ya, apakah ada bimbingan belajar khusus untuk bisa berkuliah di Al-Azhar ini, Mas Rofik? Nah ini, gimana Mas Rofik ini? Ya, saya jawab yang mana dulu nih tadi pertanyaannya? Ya. Banyak ini. Yang pertama dulu deh, boleh. Apa betul ini kuliah di Al-Azhar ini potensi peluang besar ketika lulusan Gontor tadi ya gitu. Jika lulusan Gontor. Kalau mau dilihat dari alumni, bisa dikatakan bahwasanya kalau dia alumni Gontor itu punya peluang atau kesempatan besar untuk melanjutkan di kuliah di Universitas Mesir ini. Soalnya kenapa? Di sisi lain Grand Sheikh Azhar, Sheikh Ahmad Thoyib itu memberikan beasiswa kepada Gontor. Itu lebih banyak. Oh gitu. Ya, itu memberikan beasiswa kepada Gontor sendiri itu lebih banyak daripada memberikan ke Kementerian Agama, ke Kemenak. Yang dimana Grand Sheikh Al-Azhar ini memberikan beasiswa ke Gontor itu sebanyak 80 orang, 80 beasiswa. 5 diantaranya 50 yang putra, 30 putri kalau nggak salah. Saya nanti. Sedangkan itu di Kemenak sendiri beasiswa hanya 20 orang saja. Nah, sehingga bisa dikatakan dari segi beasiswanya sendiri itu pun lebih banyak yang dari Gontor. Dan juga soalnya kan sudah menjalin hubungan MOU kerjasama. Ya, kerjasama dengan Gontor gitu ya, antara Al-Azhar. Ya. Setelah itu kan juga Grand Sheikh Al-Azhar juga sering berkunjung ke Gontor sendiri. Setelah itu punya hubungan baik dengan pimpinan Gontor, dengan siapa Kiai Haji Ustadz Hasan Abdullah Sahal. Nah, itu dari beasiswanya sendiri. Nah, yang dari non beasiswa itu juga ada yang berangkat dari Gontor. Soalnya kalau dia sudah punya ijazah muadalah namanya, ijazah muadalah yang itu setara dengan ijazah yang di luar gitu kan Gontor kan sistemnya KMI. Nah itu kan tapi sudah muadalah disetarakan dengan yang luar. Nah setelah itu ijazah Gontor kan muadalah. Nah itu dengan hanya mengumpulkan berkas saja bisa dikatakan langsung keterima. Jadi tanpa proses pendaftaran yang ribet, yang panjang gitu loh. Tapi kalau misalnya itu yang non beasiswa ya, yang non beasiswa itu ya. Ya, yang non beasiswa. Yang non beasiswa itu kan kalau dia ijazahnya bukan muadalah dalam artian bukan alumni Gontor atau pondok alumni yang lain,
itu kan harus menjalani tahap alur proses pendaftaran terlebih dahulu. Ya. Nanti nunggu Kemenak buka, setelah itu daftar pemberkasan, pengajuan berkas yang diminta. Setelah itu harus ujian syafahi dan juga tahriri. Setelah itu kalau misalnya lolos nanti ada wawancara lagi. Nah itu kan tahapnya lumayan panjang, prosesnya lumayan panjang. Nah, termasuk itu yang dijalani Mas Rafiq, termasuk itu ya? Oh ya, saya ikutnya itu, walaupun saya sendiri juga alumni Gontor gitu, tapi saya nggak ikut pemberkasan Gontor, nggak ikut mediator Gontor. Soalnya waktu itu lebih duluan bukanya yang Kemenak. Jadi yang Gontor itu agak belakang. Nah setelah itu ada pembukaan dari jalur Kemenak itu. Nah itu langsung saya komunikasikan dengan orang tua. Terus ikut itu ya. Oh ya, termasuk apakah juga itu bisa untuk putri tadi gitu, putra atau putri tadi Mas Rafiq? Halo Mas Rafiq, wah ini gambarnya agak terganggu ini. Oh ya sudah. Gimana Mas Rafiq? Apakah ini juga berlaku untuk putri juga tadi Mas Rafiq, untuk beasiswa atau pendaftaran umum pun ini bisa juga untuk putri ya? Kalau putri apakah juga harus didampingi mahram tadi? Gimana tadi? Oh, kalau didampingin mahram enggak diharuskan. Jadi kalau misal dari putri sendiri ingin bertekad atau memiliki keinginan untuk melanjutkan di Mesir, di Universitas Al-Azhar, itu tidak harus atau tidak diwajibkan dengan didampingi oleh mahram. Ya, nanti di sini sistem hidupnya, tinggalnya itu juga bareng-bareng bersama-sama. Jadi yang putra dengan yang putra satu rumah, putri dengan yang putri satu rumah. Dan gitu. biasanya satu rumah itu paling enggak ada satu, kalau enggak dua senior, istilahnya kakak tingkat lah. Ya itu senior setahun, kalau enggak 2 tahun. Yang nantinya akan menjelaskan kehidupan realita yang ada di Mesir. Setelah itu aktivitas keseharian. Kalau enggak mau pergi kemana-kemana itu kan, kalau misalnya enggak ada kakak tingkatnya ataupun seniornya, itu waktu awal-awal kan pasti bingung tuh. Pasti bingung, betul. Mana iya mau jalan sini kemana, mau jalan-jalan juga kemana, nanti ikut nyasar gimana. Kalau ditanyain orang-orang kan di sini juga bahasanya itu bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya itu amiyah, jadi bukan fusha. Yang kita pelajari di pesantren-pesantren gitu kan, yang di bahasa Arab di sekolah-sekolah sekolah agama gitu, sekolah Islam itu kan bahasa Arabnya fusha. Nah tapi kalau di Mesir ini masyarakat pribuminya pakai bahasa amiyah, sehingga terdengar asing itu waktu pertama kali datang ke sini. Kok bahasa Arabnya beda gitu ya? Iya, saya rasakan itu juga gitu. Ini ngomong apa? Padahal yang saya pelajari waktu di pondok dulu nggak gini. Nggak gini, tapi, wah ini. Tapi apa kok ya? ngomongnya beda. Ngomongnya beda banget. Ini ngomong apa sebenarnya? Apa ya? Kalau istilah di Indonesia itu tidak sesuai dengan EYD gitu ya mungkin. Atau bahasa gaulnya gitu ya mungkin ya. Iya. Itu kan harus butuh adaptasi terlebih dahulu. Adaptasi gitu. Nah, gitu tadi ya untuk Mbak Ida. Kemudian ini cita-citanya Mas Rafiq tadi setelah lulus Al-Azhar ini bagaimana? Cita-cita setelah lulus Al-Azhar. Lanjut lagi. Oh, ini rencana gitu apa gimana? Rencana, cita-cita dan rencana dong. Oh, dua-duanya. Iya, cita-citanya mah cita-cita paling enggak yang berangkat dari diri sendiri itu paling enggak nanti bermanfaat untuk masyarakat. Itu kan implementasi kita belajar jauh gitu kan. Iya, betul. Implementasi kita belajar jauh. Menuntut ilmu agama, paling enggak nanti ketika pulang itu ada yang dibawa dan ada pengaruh kepada masyarakat, ada manfaatnya gitulah kepada masyarakat. Ya. Itu ya. Itu rencana setelah S1 masih
menerka-nerka ini. Oh, masih menerka ya. meraba-raba ini. Oh iya, Mungkin mungkin nanti pulang dulu atau lanjut S2 di sana gitu. Baru ada keinginan, tapi belum ini. Belum ini ya. Belum terlaksana. Kalau nanti Baru masih dikomunikasikan juga sama orang. mendekati lulus mungkin ya, mendekati lulus gitu ya. Nah, nanti mungkin ada rencana-rencana berikutnya yang mungkin harus diterapkan. Tapi selama 2 tahun di sana, 2 tahun berarti ya ini, Mas Arafik ini sudah pernah mudik ke Indonesia? Belum ya? Wow. Saya kalau mudik ke Indonesia pengen. Nah, tapi melihat dari jauh dan juga harga tiket yang mahal gitu kan, sehingga harus menimbang-nimbang lagi nih. Nimbang-nimbang ya. Wah. Ditabung dulu aja lah nanti gitu ya, kangennya. Ya, yang penting mah setiap bulan dikirim sama orang tua. Itu yang penting ya. Ya terpenting itu aman itu insya Allah gitu ya. Jadi fokus untuk belajar di sana gitu. Mas Rafiq masih ada pertanyaan ini dari Ali 76. Butuh berapa bulan untuk aklimatisasi terkait cuaca, makanan maupun budaya yang ada di sana ini Mas? Ini sudah 2 tahun begitu ya. Nah ini bagaimana ceritanya? Gimana Mas? Tentang aklimatisasi penyesuaian ya, baik dari cuaca, kemudian makanan. Ini butuh berapa lama Mas Arafik? Oh, adaptasi. Ya, adaptasi budaya juga. Di sana kan tentu berbeda juga gitu. Gimana? Kalau dari segi kultur masyarakat di sana, masyarakat di sini. Ya, di situ. Itu punya watak yang ini kayak istilahnya ngegas gitulah kalau bahasa kita tuh ngegas keras gitu. Tapi itu bagi masyarakat sini pribumi sini sendiri biasa gitu ya, itu biasa aja. Walaupun kita kadang kala waktu di sini pertama kali saya dulu itu ini orang ditanya baik-baik tapi kok ngegas gitu ya banget gitu kan. Tapi emang ternyata memang begitu. Dan kebanyakan orang-orang Arab itu wataknya emang keras, emang tegas gitulah, bukan keras, tegas gitu. Nah tegas. Ya walaupun kitanya sendiri mah ya agak kaget mungkin ya, agak kaget pertama kalinya gitu. Lu kok gitu ya. Gitu ya. Tapi lama-lama kelamaan juga akan terbiasa. Lama-lama emang watak masyarakat Mesir pribumi itu begitu, masyarakat gitu. masyarakat Arab umumnya itu emang tegas-tegas gitu. Banyak juga yang mendidik anak-anak mereka gitu kan, anak-anak kecil gitu. Nah mereka itu kalau misalnya jatuh itu udah gak nangis, itu biasa. Kan kebanyakan di Indonesia kalau jatuh, kalau nggak berantem sedikit kena pukul nangis. Kalau nggak lapor ke orang tua gitu kan ya. Tapi kalau di Mesir itu ada anak gitu sepedaan dan kenceng-kenceng apalagi. Kalau pakai sepeda, pakai motor tuh jatuh, ya udah biasa aja. Berdiri lagi, bersihin, udah. Gitu. Sekarang ada yang nangis. Kalau makanan ini biasanya kan kalau di Indonesia mungkin ya gudeg bisa aja. Kalau di sana kan mungkin nasinya aja beda, bisa jadi. Penyesuaian, butuh penyesuaian nggak? Kalau dari rasa mungkin hambar atau apa gitu di sana. Kalau makanan sendiri tentunya ada adaptasi, penyesuaian. Ada makanan khas dari Mesir. Ya kalau di Jogjanya itu kan gudeg, kalau di sini ada yang namanya tokmiyah. Tokmiyah itu semacam gorengannya Mesir lah. Tokmiyah ya. Setelah itu ada full itu kacang. Kacang. Setelah itu ada roti namanya roti ish. Itu kibdah itu hati. Ada tojin, ada kusyari dan kan macam-macam yang kebab ada nggak kebab? Kebab ada, shawarma namanya. Shawarma, kebab. Iya itu ya, alhamdulillah baik. Shawarma. Mas Arafik, tak terasa ini, seharusnya ini lebih panjang lagi nih Mas Arafik. Nanti ada sesi 2 mungkin ya. Untuk perbincangan kita. Bicarakan aja. Dengan Pak Produser nanti ya. Yang
terakhir ini Mas Arofik, barangkali ada pesan untuk para generasi muda ini begitu ya, untuk menetapkan hati gitu, untuk selalu punya cita-cita begitu ya, untuk selalu punya cita-cita melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, apalagi di luar negeri, kemudian di Al-Azhar atau di beberapa universitas yang lain yang ada di luar negeri ini. Apa ini Mas Rafiq yang dipesankan untuk para generasi muda? Paling enggak itu setiap individu harus punya tekad yang kuat gitu lah Mas. Ya. Kalau kata tekad yang kuat itu kan juga harus dibarengi dengan usaha serta doa. Nah, dengan adanya usaha kita itu tidak bisa dipungkiri bahwasanya setiap segala sesuatu yang ingin kita raih kan harus ada dengan usaha. Setelah itu kita akhiri kita kuatkan dengan ikhtiar, dengan doa itu tadi. Nah, setelah itu harus ada kesabaran juga, karena kalau misalnya orang yang terkhususnya pengen ke luar negeri dan khususnya Timur Tengah sini, prosesnya itu kebanyakan ya, mayoritasnya itu kebanyakan panjang dan lama juga kan prosesnya. Nah, setelah itu kan harus ada ketekunan, kalau enggak disiplin untuk belajar. Yaitu belajar dalam segala ilmu apapun itu. Karena kan sebenarnya bukan tergantung di mana kita belajar, akan tetapi kan bagaimana kita belajar gitu. Ya, betul. Nah, aina laisa laham yakni aina nata'alam, balilaham yakni kaifa nata'alam. Yang terpenting itu bukan di mana kita belajar, tapi yang penting bagaimana kita belajar gitu. Walaupun kita sudah berada di Timur Tengah katakanlah, tapi kalau misalnya nggak belajar dengan sungguh-sungguh, disiplin waktu enggak, nah itu bisa mengecewakan orang tua dan juga ya tidak ada manfaatnya untuk diri sendiri juga ternyata. Ya begitu. Nah, di Mesir ini ada istilah kata yang khas lah, familiar. Al-Qahiratu in lam takharha qaharatska, yang artinya Kairo kalau kamu nggak bisa menaklukkannya, kamu bakalan ditaklukkan sama Kairo. Maksudnya itu kalau misalnya kamu nggak belajar sungguh-sungguh di sini, ya udah kamu bakalan berlama-lama di sini gitu. Betul. Bakalan berlama-lama di sini. Soalnya dilihat dari segi pembelajarannya, bukunya tebel-tebel. Kalau nggak sungguh-sungguh, ya nggak selesai gitu ya maksudnya. Selesai. Kan banyak itu. Banyak itu di sini, udah berapa ribuan mahasiswa di sini kan. Itu perbandingannya di antara yang masuk dengan keluar itu sangat jauh beda. Lebih banyak yang masuk gitu ya daripada keluar. Yang keluar lama. Yang ya. mulai dengan yang selesai gitu loh. Baik. Itu berbeda. Ya, terima kasih nih Mas Rafiq ya. Wah, ini lebih waktu ini Mas Rafiq. Nanti mudah-mudahan nanti di lain waktu, mudah-mudahan nanti ada waktu lagi untuk diskusi. Terima kasih ini Mas Arofik waktunya, diskusinya pagi hari ini, semoga bermanfaat. Salam untuk rekan-rekan yang ada di Al-Azhar, Kairo, Mesir gitu ya. Ngomong-ngomong, kalau yang ada di sana ada juga ya kader-kader MTA yang juga turut kuliah di Al-Azhar ini, di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Mas Arofik ya. Nah, salam juga untuk teman-teman yang ada di sana. Terima kasih, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian perbincangan kami dengan Mas Arofik Khalilullah, adalah mahasiswa Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada produser Joko Santoso, Swisserman Anlovik Akbar, dan Sam Miftah Firdaus pamit undur diri. Janganlah kita menyakiti tetangga, hendaklah kita memuliakan tamu, dan berkatalah yang baik atau diam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.